Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husaini Ridho dengan NIM 362458302102 dari kelas 2E, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Adelia Febri Sapitri dengan NIM 362458302110 dari kelas 2E. Jadi di sini kami akan melakukan implementasi aplikasi database MySQL dengan metode master/replication. Tujuan dari replikasi ini adalah menjaga ketersediaan data, meningkatkan keamanan, serta memastikan sinkronisasi data antar dua server yang berbeda. Nah, di sini kita masuk ke MySQL sebagai root, lalu membuat user khusus untuk replikasinya. Nah, di sini user diberikan hak akses replication slave yang memungkinkan agar server slave bisa mengambil data dari master tanpa mengganggu operasi utama. Nah, setelah itu kita tentukan dulu database yang ingin kita replikasi pada praktikum ini. Nah, di sini saya menggunakan DB Analisa IRD sebagai database yang dipakai untuk replikasi ini. Nah, setelah kita menentukan database, sebelum kita melakukan dump database-nya itu, kita lakukan log tabel terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada perubahan data selama proses berlangsung. Dan seharusnya setelah ini kita itu mencatat melihat informasi masternya, tetapi saya lupa untuk merecordnya. Jadi di informasi master itu ada seperti nama binary log dan juga posisi lognya yang nantinya akan digunakan pada konfigurasi slave. Setelah tabel terkunci, database di dump menggunakan command prompt terpisah atau di CMD yang lain. Jadi nanti file dump ini itu akan dikirim ke server slave sebagai data awal agar kondisi database master dan slave itu sama. Jadi kita menggunakan query ini untuk membuat dump database-nya. Nah, setelah melakukan proses dump ini, tabel pada server master itu di-unlock. Dengan begitu, master dapat kembali menerima transaksi normal tanpa mengganggu proses replikasi. Nah, setelah konfigurasi pada master selesai, kita akan memasuki di tahap konfigurasi server slave-nya. Nah, pada server slave kami kembali mengedit file my ini. Untuk mengatur server ID yang berbeda dari master, pengaturan yang perlu dilakukan ini wajib sekali untuk dilakukan karena setiap server dalam replikasi itu harus memiliki ID yang unik. Kurang lebih nanti kita atur di bagian my ini. Selanjutnya yaitu selanjutnya ketika kalau kita sudah masuk dalam my ini yang berada pada exam, lalu kita harus mengkonfigurasi di bagian ini. Yang perlu kita rubah adalah server ID-nya, karena kita harus memiliki ID yang berbeda dari satu sama lain, maka kita harus menggunakan ID yang berbeda. Selanjutnya yang perlu kita konfigurasi ulang yaitu mengenai replicate main.db sama dengan db analisa IRD ini. Nah, setelah dari my ini kita lanjut ke dalam proses import database ke shell, yang mana kita harus masuk ke localhost phpMyAdmin, di mana yang database hasil dump dari server master itu kemudian diimport ke server slave, yang mana langkah ini bertujuan untuk menyamakan struktur dan isi database sebelum proses replikasinya itu dijalankan. Nah, di sini saya sudah menambahkan
eh, saya sudah mengimpor database ke dalam slave. Ini kurang lebih data yang sudah ditambahkan. Baik, setelah langkah sebelumnya sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap pengecekan. Untuk yang pertama kita harus melakukan login menggunakan user root terlebih dahulu di exam. Setelah itu kita melakukan perintah stop slave, yang mana fungsi dari stop slave sendiri yaitu menghentikan sementara proses replikasi yang ada pada server slave-nya itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita melakukan stop slave, kita melakukan perintah change master to, yang mana fungsi dari change master to itu sendiri yaitu untuk mengatur siapa server master dan bagaimana slave itu mengambil data. Dan untuk yang diatur itu apa saja, yaitu di sini meliputi master host, yang mana master host ini berisikan IP dari si master. Selanjutnya yaitu master user, yang mana master user ini user replikasinya, itu user replikasi dari slave user. Yang selanjutnya yaitu master password. Master password ini ya berisi password dari ini, password dari slave ini. Yang selanjutnya yaitu binary log master, yang mana binary log master ini berisikan master log filenya yang berada di server, master. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan master log, master underscore log underscore post, yang mana itu artinya posisi dari log itu sendiri yang berada di server master. Lalu kenapa penting untuk melakukan perintah ini? Karena alasannya slave tanpa perintah ini, slave itu tidak tahu harus mengambil datanya itu dari mana. Nah, setelah itu selesai, langkah yang atas tadi itu selesai, selanjutnya kita akan menjalankan perintah start slave, yang mana ketika slave mulai mengambil binary log dari master, lalu akan menjalankan ulang perintah SQL yang ada di slave ini, yang mana nantinya data master itu akan otomatis tersalin ke slave. Ketika kita sudah selesai menjalankan perintah start slave yang barusan, langkah selanjutnya kita harus menjalankan show slave status ini, yang mana fungsi dari perintah show slave status /j ini yaitu digunakan untuk mengecek kondisi replikasi pada server slave. Yang mana nanti kita akan mengecek apakah replikasi ini berjalan normal atau mengalami error. Nanti akan ditampilkan hasil dari perintah show slave status ini di bawah sini. Nantinya kita akan tahu mengenai informasi atau data yang sudah terhubung antara slave dengan master. Lalu kita bisa melihat hasilnya di bagian sini. Keterangannya sudah yes, atau bisa diartikan sebagai slave ini sudah berhasil terhubung ke master, yang mana slave juga bisa mengambil binary log yang ada pada master. Lalu kita bisa lihat di sini mengenai perintah slave SQL running, yang mana statusnya juga yes, yang mana artinya itu perintah SQL dari master itu berhasil dijalankan di slave.
Jadi bisa kita simpulkan perintah dari show slave status itu sendiri yaitu digunakan untuk memastikan replikasi ini sudah berjalan normal atau tidak sih gitu. Lalu kita juga bisa mengecek serta mendeteksi error pada proses replikasi yang ada. Baik, mungkin itu saja sedikit penjabaran implementasi sesuai dengan yang kita pahami pada praktikum replikasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.